Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami di God Saves Me Ministry. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali pelajaran ke Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12 di tanggal 17 September 2022. Tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Berkati kami, berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini adalah Mati Seperti Benih. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, beberapa orang Yunani datang kepada Yesus dan dia memperkenalkan rencana keselamatan. Di dalam Yohanes 12 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus mengacu pada kematian penebusannya. Tetapi ini juga berlaku untuk pengalaman rohani setiap orang percaya. Pada pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini kita akan mempelajari ada dua bagian. Yang pertama, bagaimana proses dari benih itu, dan kemudian yang kedua adalah hambatan dari pertumbuhan tersebut dari benih itu. Dalam proses benih kita akan pelajari ada jatuh ke tanah, kemudian mati dan menghasilkan buah. Sedangkan dalam hambatan pertumbuhan ada percaya diri dan pengganti. Mari kita pelajari bersama-sama. Proses dari benih. Jatuh ke tanah atau kerendahan hati. Dalam Filipi 2 ayat 5 firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, apa pikiran Yesus yang Paulus anjurkan untuk kita miliki? Kalau kita baca ayat ini ya, dalam Filipi pasal 2, Yesus dia merendahkan dirinya. Dia melepaskan haknya sebagai penguasa alam semesta. Ia menjadi hamba manusia dan mati di kayu salib. Penolakan dan pelayanan mendahului kematiannya yang menebus. Apa yang Anda bersedia untuk meninggalkan, untuk tinggalkan? Apakah Anda bersedia melayani orang lain seperti yang Yesus lakukan? Seringkali merendahkan diri sendiri dan melepaskan hak-hak kita berarti menundukkan diri kita sendiri ke dalam wadah cawan, ya. Kita butuh kerendahan hati di dalam kehidupan kita setiap harinya. Seringkali ketika kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita dan melepaskan hak-hak kita, kita berarti sementara menundukkan diri kita sendiri ke dalam wadah. Kita mau untuk dibentuk. Apakah kita mau untuk melayani seperti Yesus? Pastinya kita mau. Kemudian proses dari benih itu adalah mati. Mati untuk diri sendiri. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagian yang pertama dalam proses benih ini, Tuhan mengajarkan kita untuk rendah hati. Bagian yang kedua adalah untuk menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan.
Pengorbanan melibatkan kematian seekor hewan, ya, atau binatang. Pengorbanan kita melibatkan kematian diri kita sendiri. Pikiran dan keinginan kita yang berdosa harus mati. Roma 8 ayat 13 dan Kolose 3 ayat 5. Apa yang akan berubah setelah kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah? Dalam Roma 12 ayat 2 di sana dikatakan, ya, apa yang akan berubah dalam diri kita ketika kita mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, berkenan, yaitu apa? Pola pikir kita, pikiran kita yang dibaharui dan pengetahuan eksperimental tentang kehendak Allah bagi hidup kita, inilah yang akan diubahkan. Kita bisa mengerti, kita bisa memikirkan, kita bisa mengetahui bagaimana kehendak Allah dalam hidup kita. Itulah sebabnya setiap pengorbanan memiliki harga. Kematian diri sendiri itu menyakitkan, namun juga sangat penting untuk memiliki pikiran baru, pikiran yang memahami hal-hal dari roh itu sendiri. Bagian yang ketiga, dalam proses benih menghasilkan buah dengan mendengarkan dan mentaati. 1 Samuel 3 ayat 10, berbicaralah sebab hambamu ini mendengarkan. Inilah yang terjadi dengan Samuel, ya. Mari kita lihat dalam 1 Samuel pasal 2 dan 3 menceritakan kisah 3 orang berbeda yang mendengar suara hikmat dan menanggapi dengan tenang secara berbeda. Jadi ada 3 kisah, mereka mendengarkan suara hikmat, tapi cara menanggapi mereka itu berbeda-beda. Mari kita lihat. Yang pertama, anak-anak Eli, mereka mendengar ayah mereka, tapi tidak mentaatinya. Ya, dinasihati sama orang tuanya, tapi tidak ditaati. Eli mendengar suara nabi dan menuruti hanya sebagian. Tadi tidak, sekarang ada tapi sebagian. Yang ketiga, Samuel mendengar suara Tuhan dan menaatinya. Kita ada di mana, saudara-saudaraku? Apakah kita ada di yang pertama, yaitu mendengar kata-kata hikmat, suara hikmat dari firman Tuhan, tapi tidak mentaatinya, atau mendengar suara Tuhan lewat firman, tapi hanya menuruti sebagian, atau kita ada di yang ketiga, Samuel mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan dan menaatinya. Roh Kudus mengharapkan tanggapan ketika Dia berbicara kepada kita, saudara-saudaraku. Itu tidak boleh membungkam suaranya. Dia membagikan kehendak Tuhan bagi kita. Tanggapan kita harus selalu berupa apa? Ketaatan. Itulah sebabnya kita harus mendengar dan menaati seluruhnya. Bagian yang kedua, hambatan-hambatan dalam pertumbuhan. Yang pertama, ada percaya diri. Dalam 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 12, Saul berkata, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kita harus percaya pada firman Tuhan ketika mengambil keputusan. Mempercayai diri kita sendiri malah akan mengakibatkan sumber masalah. Ya, kita lihat terjadi pada Hawa dalam Kejadian 3 ayat 6. Dan akibatnya sangat mengerikan, bukan? Ketika kita tidak percaya pada firman Tuhan. Tuhan berfirman, "Jangan kamu makan rabah buah itu." Tapi ini ya akibat fatal yang dilakukan oleh Hawa. Mari kita menganalisa kasus dari case dari Saul ini ya dalam 1 Samuel 13 ayat 11 dan 12. Yang pertama, kata "aku melihat" artinya dia mengamati, ya. Kemudian kata "maka pikirku" artinya dia menilai. Dan kata "aku memberanikan diri" artinya dia bertindak, melakukan sesuatu. Nah, Saul telah menerima instruksi yang tepat dari Tuhan, tetapi dia takut. Dalam 1 Samuel 10 ayat 8 dan 1 Samuel 13 ayat 8, dia dipimpin oleh perasaannya sendiri
dan menciptakan rencana berbeda yang dia pikir akan memperbaiki rencana Tuhan. Dia gagal karena dia percaya pada dirinya sendiri. Ya, dia takut. Yang seharusnya apa? Lihat kata di sini, aku melihat. Dilihat, waduh, ini orang sudah mau menyerang. Maka, waduh, dia pikirkan seperti ini. Padahal Tuhan sudah bilang, ya, ikut saja apa yang firman Tuhan sampaikan. Ketika dia muncul dalam pikiran, aduh nanti saya diserang, akhirnya apa? Mulai bertindak. Kadangkala kita juga seperti itu. Ketika kita melihat sesuatu hal yang, waduh, ini begini, 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 kita mulai berpikir, aduh, saya harus cari jalan keluar. Padahal Tuhan bilang apa? Jalan saja, seaku menyertai engkau. Tapi kadangkala kita memakai apa? Diri kita sendiri, terlalu percaya dengan diri kita sendiri dibandingkan percaya kepada Tuhan sendiri. Hati-hati saudara-saudaraku, jangan pernah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi selalu bersandar kepada firman Tuhan. Dan yang terakhir, pengganti. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudaraku, benih harus menghadapi banyak masalah setelah jatuh ke tanah dan mati. Misalnya, masalah yang sering dialami adalah cuaca yang buruk, ya. Saat kita bertumbuh secara rohani, buah rohani akan bergantung pada bagaimana kita menangani masalah-masalah itu. Satu-satunya cara yang pasti adalah percaya pada rencana Tuhan. Namun, kita cenderung mencari pengganti, bukan? Oh, menurut logika saya seperti ini. Aduh, harus seperti ini. Alkitab bilang ini, tapi logikanya loh tidak masuk akal. Kadang-kala kita seperti itu. Kadang, oh, berdasarkan pengalaman saya, kita menyangkal masalah-masalah yang ada. Padahal sebenarnya kita hanya pasrah, percaya terhadap firman Tuhan. Maka firman yang akan mengerjakan semuanya itu. Zerubabel menghadapi banyak masalah ketika membangun kembali bait suci, bukan? Dia tidak mempercayai kekuatannya sendiri, tetapi sebaliknya, ketika dia mempercayai Tuhan. Tuhan mendorong kita juga, saudara-saudaraku, saat ini untuk mempercayai firman-Nya dan kuasa Roh Kudus-Nya. Saudara-saudaraku, kiranya lewat pelajaran sekolah sahabat ini boleh menguatkan kita dalam proses benih, kemudian tantangan, halangan, hambatan-hambatan dari pertumbuhan benih itu. Kiranya lewat pelajaran ini boleh menguatkan benih iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bertumbuh dan menghasilkan buah iman yang sejati, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Percaya dan menyerahkan setiap hidup kita hanya kepada Tuhan. Kutipan yang terakhir, kita perlu memahami betapa perlunya kita mati terhadap diri sendiri. Penyaliban diri akan menempatkan jiwa-jiwa di tempat yang menguntungkan. Saya mohon mereka yang mengaku sebagai orang Kristen untuk mati terhadap diri sendiri, agar Anda dapat digerakkan dengan kehidupan baru oleh kuasa Roh Kudus. Setan bekerja dengan segala tipu daya ketidakbenaran di dalam diri mereka yang binasa. Setiap hari kita membutuhkan kuasa Allah yang mempertobatkan, atau kita tidak dapat berjalan di jagad kaki Kristus ketika pikiran dicerahkan sehubungan dengan apa itu kemurnian dan pengudusan, dan hati menanggapi upaya Roh Kudus. Pertobatan setiap hari akan menjadi hasilnya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat saat ini. Kiranya ini dapat menguatkan kami, menguatkan hamba-Mu, terlebih khusus pemirsa yang mendengarkan. Kiranya iman kami tetap teguh di dalam Tuhan, dan ketika Tuhan Yesus datang, kami semua dapat diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Hamba-Mu menyerahkan setiap pemirsa, keluarga mereka dimanapun mereka berada ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kesehatan, kekuatan boleh tetap menjadi bagian mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.